Ya, lantas apa yang menjadi pemicu gangguan kejiwaan selama pandemi dan apa yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari gangguan jiwa selama melewati masa pandemi saat ini? Bersama CNN Indonesia News Hour telah bergabung praktisi mindfulness Aji Santoso Putro. Selamat siang Mas Aji, sehat Mas? Selamat siang Mas Rizky, sehat? Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah saya juga insya Allah sehat jasmani dan rohani Mas Aji ya. Ya. Oke Mas Aji, ini kalau kita lihat situasi saat ini kan kita dikelilingi sama rasa takut, kecewa, kemudian cemas, ketidakpastian. Kalau misalnya melihat kondisi kejiwaan masyarakat umum saat ini seperti apa sih Mas Aji? Ya, sangat menantang sekali sih Mas Rizky. Kenapa? Karena dulu sebelum pandemi, kita ini kan kalau merasa cemas, panik, takut, sedih, ataupun galau, ataupun mungkin kita merasa tidak nyaman gitu emosi kita punya pilihan jalan keluar, yaitu mungkin jalan-jalan ke luar rumah, atau mungkin jalan-jalan ke mall, atau mungkin ketemu teman, dan sebagainya gitu. Sedangkan di masa pandemi ini, yang kita anggap jalan keluar itu tertutup semua atau terbatas. Ya. Meskipun jalan keluar yang kita pilih sebelum masa pandemi, itu sebenarnya ya nggak sehat-sehat banget gitu. Nah, di masa pandemi ini dengan akses untuk melakukan solusi-solusi yang dulunya kita lakukan, itu tidak bisa kita lakukan, sehingga kita jadi kesulitan berhadapan dengan rasa tidak nyaman yang muncul di masa pandemi ini. Oke, nah terus Mas Aji ini kan kalau misalnya kita lihat juga kondisi sekarang ini seperti tadi kita bilang sebenarnya masalah ini kan juga sebelum pandemi pun sudah jadi masalah yang Ya, banyak di perkotaan gitu ya dengan media ya. sosial segala macam. Nah kalau misalnya bicara soal istilah-istilahnya kan ada yang bilang stres, depresi, gangguan jiwa. Nah ini ada perbedaannya nggak sih Mas antara istilah ini? Ya, sebenarnya itu kan lebih ke terkait dengan takarannya ya, atau ukurannya, atau mungkin lebih ke bagaimana kita merasakan seberapa berat gitu. Kalau memang itu dirasa sudah cukup mengganggu atau bahkan sangat mengganggu sekali, memang itu lebih baik disarankan ke psikolog, psikiater, atau mungkin profesional yang memang punya kualifikasi untuk Mm-mm. menangani gitu, Mas Rizky. Nah itu tadi kalau dibilang beratnya seperti apa Mas? Kayak indikasinya bahwa kita memang butuh eh, pihak lain nih untuk ngatasin stres atau depresi kita. Iya, ya ada beberapa poin atau ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan relasi ya. Kalau perasaan kita atau kondisi emosi kita sudah mengganggu relasi dengan orang-orang di Mm-mm. sekitar, mengganggunya cukup parah, maka ya itu perlu bantuan orang lain, perlu bantuan profesional. Setelah relasi, poin berikutnya adalah terkait kreasi. Kreasi itu bagaimana kita bekerja. Kalau kita jadi cenderung males, performa kita menurun drastis karena perasaan, karena emosi yang tidak nyaman, itu juga bisa menjadi indikasi untuk perlu bantuan orang lain. Yang ketiga adalah lebih ke bagaimana kita bisa beristirahat, kualitas istirahat kita, bagaimana kualitas tidur kita. Kalau sulit tidur, kita jadi serba tergesa-gesa, serba selalu merasa tidak tenang gitu, itu pun juga bisa menjadi indikasi ya. Mm-mm. Dan ada poin yang berikutnya yang mungkin perlu kesadaran kita bersama terkait kesehatan mental di masa pandemi ini. Kita tidak perlu menunggu harus parah dulu baru meminta bantuan gitu. Kalau memang sudah dirasa, oh ya saya perlu bantuan, ya lakukan meminta bantuan kepada para profesional. Mhm. Oke, jadi kalau memang tadi salah satu atau beberapa tanda-tandanya adalah kalau misalnya sudah mulai mengganggu sampai ganggu tidur, sampai ganggu relasi selama berhari-hari gitu Mas Aji, ini Ya, lebih disarankan untuk cari orang yang memang bisa apa ya, bisa menenangkan, kemudian bisa juga eh, apa ya, membuat lebih baik. Kemudian Mas Aji kalau misalnya tadi kan juga sempat disinggung soal solusi. Kalau misalnya dulu mungkin kita solusinya, kalau lagi stres, lagi misalnya banyak pikiran, misalnya jalan-jalan ataupun mungkin ya, nonton, me time gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan mungkin jadi lebih terbatas. Jadi orang ya, kebanyakan kalau yang saya lihat dan termasuk saya juga ini adalah biasanya kita sekarang kan enjoy dengan streaming film, kemudian kita lihat aplikasi misalnya lihat explore Instagram, kemudian TikTok. Nah ini kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini Mas Aji, ini sebenarnya jalan keluar yang sehat juga nggak sih atau malah sebaliknya dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita udah mulai, wah ini kayaknya saya butuh
butuh penyegaran jiwa nih. Gimana Mas Haji? Ya. Saya sebagai praktisi mindfulness ya, sebagai praktisi kesadaran diri, saya melihat bahwa ini sebatas sudut pandang saya ya, bahwa jalan keluar yang dulunya kita gunakan untuk mengatasi emosi yang tidak nyaman, untuk mengatasi perasaan yang nggak nyaman, itu sebenarnya ya kurang sehat gitu. Kan dulunya kita cenderung melarikan diri dari perasaan itu gitu. Misal seperti tadi ya, sebagai contoh stres, lalu solusinya adalah nongkrong bareng teman-teman gitu. Nah, itu kan kita melarikan diri dari emosi kita gitu. Sedangkan sekarang ini jalan keluar yang nongkrong sama teman-teman itu juga ditutup atau dibatasin. Dan ini malah menjadi kesempatan kita untuk berlatih menemui perasaan itu gitu. Memang berbicara soal menemui perasaan yang nggak nyaman itu tidak mudah. Tapi itu menjadi jalan yang saya rasa perlu kita lakukan untuk mengelola, untuk memulihkan perasaan yang nggak nyaman. Gitu. Sehingga tips dari saya atau saran dari saya di masa pandemi sekarang ini, mari kita bersama-sama berlatih untuk kalau ada perasaan tidak nyaman datang, ada perasaan nyaman yang sedang kita rasakan sekarang, sadari saja. Disadari saja, tidak perlu reaktif. Ya. Lalu setelah sadari, diamati. Amatinya dalam tanda petik ya, bukan berarti terus melihat gitu enggak, tapi semacam mengamati emosi sedih, mengamati emosi panik, takut, cemas, hanya diamati saja. Lalu ada dua lagi yang perlu kita ingat bahwa sebaiknya kita tidak menggenggam perasaan-perasaan yang gembira dan sebagainya. Maksudnya kita tidak terlalu menginginkan perasaan itu. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kita sebaiknya juga tidak terlalu membenci atau tidak terlalu memusuhi perasaan sedih, cemas, panik, takut itu. Oke, jadi jangan berlebihan intinya gitu ya sekarang-sekarang ini Ya. dalam menyikapi sesuatu atau dalam merasakan sesuatu. Nah terus Mas, yang juga sekarang banyak nih kan informasi, apalagi soal misalnya soal COVID itu gampang banget kita dapat gitu. Bahkan kita mungkin dikepung sama informasi baik yang benar maupun yang tidak benar. Nah ini kalau misalnya kita, tapi kan di satu sisi juga kita butuh informasi ini nih, misalnya update-nya seperti apa. Nah untuk secara bijak kita menyikapi informasi tentang COVID ini seperti apa Mas Haji? Batasi secara sehat. Gitu. Jadi bukan berarti sama sekali tidak mengkonsumsi informasi ya, itu juga blunder gitu. Saya memilih memberikan saran dari saya adalah jalan tengah. Tidak berlebihan, tapi juga berarti terus bukannya terus tidak sama sekali gitu. Nah, oleh karena itu jalan tengahnya adalah mungkin dalam satu hari bisa kita jadwalkan jam berapa sampai jam berapa atau durasinya berapa jam hanya untuk mengkonsumsi informasi, mengkonsumsi berita dan dari sumber terpercaya. Dan di luar jam itu lebih baik kita tidak terus-terusan mengkonsumsi informasi karena kita akan menjadi overload information dan kondisi overload information ini membuat attention fatigue, kelelahan perhatian. Kelelahan perhatian ini akan memicu kecemasan. Jadi itu yang harus kita waspadai gitu sekarang ya? Iya. Oke Mas Aji, kemudian juga kalau misalnya kita lihat angka nih Mas, ini kasus ODGJ juga selama Januari sampai Juni 2020 ini juga cukup tinggi, ada 277.000, ini yang terdata, belum lagi mungkin yang tidak terdata, ini artinya masih cukup tinggi. Nah kalau ini sebenarnya melihat kondisi sekarang saat ini, seberapa besar sih Mas pengaruhnya buat membuat orang-orang akhirnya jiwanya terganggu gitu? Ya, ini sekarang ini kan di masa pandemi ini memang kondisi yang sama sekali baru, kondisi yang kita belum pernah bertemu, belum pernah mengalami, ya. Dan ini kondisi yang serba tidak pasti. Dan memang sebagian manusia ya itu sangat takut dengan ketidakpastian. Oleh karena itu ini PR kita bersama, ya. Apalagi di Indonesia ini penanganan pandemi sebagai praktisi kesehatan mental, sebagai orang-orang yang peduli akan kesehatan mental, yuk kita gotong royong. Kenapa? Karena permasalahan kesehatan mental itu dampaknya lebih, jangka waktunya lebih lama gitu. Meskipun nanti secara fisik ya virusnya mungkin sudah melemah, sudah bisa berkurang, tapi persoalan kesehatan mental ini memang perlu concern bareng-bareng mulai dari sekarang. Karena kalau tidak, ya jangan sampai nanti kelak
terlambat gitu. Jadi mulai sekarang bekali diri untuk bagaimana caranya menangani kesehatan mental kita, praktisi kesehatan mental saling menopang, saling membantu, mengedukasi kesehatan mental. Oke, kemudian Mas Aji, ini kan kalau misalnya tadi kita misalnya pergi ke psikolog, pergi ke psikiater gitu ya, ini kan juga mungkin agak terbatas saat ini. Nah, kalau misalnya untuk cara paling mudah Mas Aji, misalnya kita sudah mulai merasa kita ada masalah dengan kejiwaan kita, apa yang bisa kita lakukan dan benar? Oke, pertama ambil jeda dulu, duduk diam hening. Ya. Itu penanganan pertama menurut saya sebagai praktisi mindfulness untuk menangani, mengelola emosi yang tidak nyaman. Duduk diam, hening, sadari nafas, sehingga kita lebih berada di saat ini, di sini, kini, present moment. Ya. Dan tadi terapkan 4 langkah tadi, sadari emosi tersebut, amati saja gejolak perasaannya, lalu tidak melawan, tapi juga tidak menggenggam. Kalau itu tetap saja masih bikin perasaan semakin menjadi-jadi, semakin tidak nyaman, barulah menghubungi profesional ya. Dan sekarang ini saya rasa teman-teman psikolog, teman-teman psikiater, teman-teman profesional kesehatan mental mulai dengan pelayanan secara online. Oke, baik. Jadi tadi ada tipsnya untuk menjaga kesehatan mental sendiri, tapi kalaupun memang sudah tidak mampu, jangan ragu Mas Aji untuk pergi ke profesional. Iya. Oke, baik. Iya. Mas Aji Santoso Putro, terima kasih sekali atas waktunya untuk CNN Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Mas Aji.